pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ringankan beban warga, polisi salurkan air bersih ke perkampungan nelayan di wilayah pesisir. Laka lantas maut motor dan mobil tewaskan bocah usia 3 tahun, polisi periksa sejumlah saksi. SSJ Mataram kembali meraih penghargaan menjadi siaran program lokal terbaik dari KPID NTB. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ribuan liter air bersih disalurkan polisi lalu lintas Polres Lombok Timur ke wilayah terdampak kekeringan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jeruwaru, Senin pagi. Penyaluran air bersih menggunakan 2 mobil tangki menyasar ratusan keluarga yang berada di sejumlah dusun terpencil. Kedatangan mobil tangki disambut antusias masyarakat yang telah 4 bulan mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Selain mendapatkan air bersih, polisi juga membagikan sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Distribusian air bersih yang lokasi di Pantai Ekas, yaitu di lokasi tempat dari penampungan nelayan, masyarakat nelayan di pesisir Pantai Ekas, dimana kita juga digabungkan dengan Polsek untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ulang kegiatan distribusi air tersebut supaya bisa terdistribusi oleh masyarakat, dimana kita tahu kita masuk ke dalam musim kemarau dalam rangka HUT lalu lintas yang ke-68. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya mewakili pemerintah Desa Ekas Buana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satlantas Bayangkara. Selamat ulang tahun yang ke-68 dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kami. Penyaluran air bersih akan terus dilakukan Kepolisian Resort Lombok Timur ke wilayah terdampak kekeringan secara bertahap untuk membantu meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan ribu warga di Kabupaten Lombok Barat mengalami infeksi saluran pernapasan sejak awal tahun lalu. Dinas Kesehatan mencatat pasien penderita ISPA mencapai 49.660 kasus dari bulan Januari hingga Agustus 2023 dengan didominasi anak-anak usia 5 tahun. Musim kemarau yang cukup terik dengan udara yang kering dan berdebu diduga menjadi pemicu meningkatnya kasus ISPA. Terbatasnya air bersih juga menyebabkan menurunnya imunitas sehingga menyebabkan warga gampang sakit. Banyak sekali penyakit-penyakit pernapasan yang terjadi di masyarakat. Saya minta juga kepada masyarakat untuk tetap jaga kebugaran tubuhnya dengan cara makan yang cukup, olahraga, dan sebisa mungkin tetap menggunakan masker untuk mengurangi risiko penyakit yang tertular karena udara. Kalau paling banyak apa yang terdeteksi sekarang? Batuk pilek, ISPA, batuk pilek masih mendominasi. Sementara keluarga penderita ISPA meminta Pemda meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencegah perkembangan penyakit pancaroba. Sejak kapan? Keluarga saya mulai terkena penyakit itu sekitar 2 minggu yang lalu. Apa karena kemarau ini ya? Disebabkan karena kemarau ini. Panas ya? Kemarau dan teriknya matahari. Terus sekarang gimana harapannya nih? Harapan saya sih dari pihak pemerintah itu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan buat masyarakat.
bukan hanya sosialisasi kepada masyarakat saja, namun mungkin perlu untuk pemerintah turun untuk meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat. Warga diminta menerapkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih untuk mengantisipasi ispa dan penyakit diare serta demam berdarah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Peristiwa kecelakaan antara sebuah sepeda motor dan kendaraan roda 4 di Jalan Bebas Labulia, Bandara Internasional Lombok akhir pekan lalu masih terus didalami polisi. Pasalnya kecelakaan dalam satu lajur jalan tersebut menewaskan seorang bocah perempuan berusia 3 tahun bernama Mindara yang saat itu sedang berboncengan bersama orang tuanya. Sementara orang tuanya bernama Jupriyadi dan Asmin harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB karena menderita luka serius. Hingga Senin siang, polisi Resort Lombok Tengah baru memeriksa 2 saksi, yakni supir kendaraan roda 4 bernomor polisi B720 bernama Muhammad Zainul Abidin dan seorang wanita bernama Sri Yuliati. Polisi baru akan melakukan gelar perkara setelah memintai keterangan 2 korban selamat, yakni Jupriyadi dan Asmin, dan saksi warga di TKP untuk melengkapi berkas penyidikan kasus kecelakaan maut tersebut. Hasil keterangan tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan layak atau tidaknya perkara tersebut naik ke tahap penyelidikan dan menentukan apakah ada tersangka atau tidak. Kami langsung mengamankan untuk pihak driver maupun penumpang yang mana dalam roda 4 itu ada 2 orang. Kita mintai keterangan secara langsung. Untuk saat ini yang sudah kita mintai keterangan 2 orang tersebut, dan untuk hari ini rencananya kita akan mintai keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Untuk identitas para saksi ini sudah kita kantongi, jadi tinggal pelaksanaan permintaan keterangannya saja. Dengan harapan apabila hari ini seluruh bucket sudah lengkap, maka besok akan kita laksanakan gelar perkara. Pas saya ada di rumah, ayahnya si korban masih kerja, ayahnya masih kerja. Dikabarkan ada kecelakaan, makanya langsung kita meluncur ke TKP. Tapi sampainya TKP, korban sudah dibawa ke rumah sakit, puskesmas. Setelah itu baru kita tahu bahwa keponakan ini meninggal. Ya, tapi kalau kita lihat memang mobil itu melaju dengan kencang dan kecepatan tinggi dari belakang. Akhirnya terjadilah kecelakaan. Peristiwa kecelakaan naas bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, datang dari arah timur menuju Mataram, menabrak motor bebek yang ada di depannya yang dikendarai korban Jupriyadi bersama istri dan anaknya. Kerasnya tabrakan menyebabkan bocah 3 tahun bernama Mindara tewas di lokasi kejadian. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara motor korban rusak berat terlempar ke halaman rumah warga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan tersangka tindak pidana narkotika diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat di sejumlah wilayah selama 2 bulan. Polisi mengungkap 14 kasus dengan 25 tersangka yang merupakan pengedar, bandar, hingga kurir narkotika yang ditangkap di Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Polisi menyita sabu-sabu 900-an gram, pil Hexmer 459 butir, pil Trihex 400 butir, motor dan mobil, serta uang tunai sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan para tersangka atas laporan masyarakat dan pengembangan kasus peredaran narkotika yang melibatkan tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Adapun wilayah yang diduga menjadi suplai terhadap narkotika ini adalah di luar daripada provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pengungkapan ini berupa 14 kasus dan 25 tersangka. Kalau kita melihat di depan kita
ada 2, yaitu sebelah kiri ini adalah narkotika jenis sabu, kemudian yang sebelah kanan adalah obat-obatan keras. Di mana sebanyak 14 kasus yang telah dilakukan pengungkapan atau 14 TKP dengan berhasil melakukan penangkapan sebanyak 25 tersangka. Dari 14 tempat kejadian perkara tadi, ada 6 kasus yang kami kategorikan menonjol karena peredarannya ataupun pengungkapannya harus dilakukan dengan ketelitian. Atas ulahnya para tersangka dijerat pasal 114, 112, 111 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 10 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.